Halo semuanya, saya Adisti mengajak kalian semua untuk belajar akuntansi keuangan 2 tentang sekuritas dilutif dan EPS. Jadi, tonton terus ya sampai akhir. Sebelum masuk ke materi, apakah kalian tahu apa itu sekuritas dilutif, waran, dan EPS? Jika kalian belum tahu, maka simak ya sampai akhir. Mari kita bahas satu persatu apa itu sekuritas dilutif, waran, dan EPS. Nanti pada akhir video akan ada contoh soal dan cara penyelesaiannya. Pengertian sekuritas dilutif. Sekuritas dilutif merupakan sekuritas yang dapat diubah menjadi saham biasa dan perubahan tersebut berakibat pada pengurangan atau dilution laba per lembar saham. Contoh sekuritas dilutif adalah convertible bonds, convertible preferred stock, dan stock warrant. Akuntansi untuk convertible bonds atau obligasi konversi adalah obligasi yang dapat ditukar dengan dikonversi sekuritas lain selama periode waktu tertentu setelah dikeluarkan. Pemegang obligasi memperoleh manfaat berupa hak istimewa untuk menukar obligasi dengan saham. Biasanya dipilih oleh investor yang ingin memperoleh pendapatan bunga plus pilihan atau option untuk ditukar dengan saham apabila nilai saham mengalami kenaikan secara signifikan. Tujuan perusahaan mengeluarkan obligasi konversi yaitu memperoleh dana tanpa memberikan hak kepemilikan dan memperoleh dana murah atau tingkat bunga obligasi konversi umumnya lebih rendah dibanding straight debt obligation. Selanjutnya, convertible liabilitas. Obligasi dapat diubah menjadi saham perusahaan tersebut. Obligasi ini disebut obligasi konversi. Yang pertama, manfaat obligasi ada bunga dan pokok yang dijamin. Ditambah yang kedua, keistimewaan ditukar menjadi saham, ada kehendak pemegang. Dua alasan utama perusahaan mengeluarkan obligasi konversi. Yang pertama, meraih dana dari pengeluaran modal tanpa kehilangan pengendalian yang berarti pemilik sebelumnya. Yang kedua, memperoleh pendanaan dengan bunga yang lebih murah. Obligasi konversi merupakan instrumen campuran perusahaan menggunakan metode with and without untuk menilai instrumen campuran. Implementasi metode with and without yang pertama, tentukan total nilai pasar obligasi konversi dengan dua komponen liabilitas dan ekuitas. Yang kedua, tentukan komponen liabilitas dengan menghitung net present value dari semua aliran kontraktual cash flow di masa mendatang yang didiskontokan dengan tingkat bunga pasar. Terakhir, kurangi komponen liabilitas yang dihitung di langkah kedua dari nilai pasar obligasi konversi akan diperoleh nilai ekuitas. Selanjutnya, kita akan membahas waran. Waran adalah sertifikat yang memberikan hak kepada pemilik untuk membeli saham dengan harga tertentu dalam waktu tertentu. Biasanya dalam 3 situasi berikut ini. Yang pertama, untuk membuat sekuritas lebih menarik. Yang kedua, pemilik saham sebelumnya memiliki preemptive right atau hak didahulukan untuk membeli saham. Yang ketiga, untuk kompensasi manajemen dan karyawan. Waran dikeluarkan bersamaan dengan sekuritas lain. Waran yang dikeluarkan bersama sekuritas lain biasanya opsi jangka panjang untuk membeli saham biasa dengan harga yang telah ditentukan. Yang pertama, biasanya umur waran 5 tahun, kadang-kadang 10 tahun. Yang kedua, perusahaan menggunakan metode with and without untuk mengalokasikan penerimaan dari dua komponen. Selanjutnya ada earning per share atau laba per lembar saham, bisa juga disebut EPS, adalah jumlah pendapatan yang diperoleh dalam satu periode untuk setiap lembar saham yang beredar, diatur dalam PSAK nomor 56. Selanjutnya earning per share konsep. Yang pertama, dilaporkan dalam laporan laba rugi. Yang kedua, EPS sering menjadi fokus dari investor. Yang ketiga, pencairan dari EPS berarti penurunan dalam EPS. Yang keempat, penurunan dalam EPS hasil dari konversi dari sekuritas lain menjadi saham biasa.
Yang kelima, shareholders ingin mengetahui besarnya pencairan. Selanjutnya ada perhitungan LPS. Sebelumnya LPS dibagi menjadi dua, yaitu LPS dasar dan LPS dilusian. LPS dasar adalah jumlah laba pada suatu periode yang tersedia untuk setiap saham biasa yang beredar dalam periode pembayaran. Selanjutnya LPS dilusian adalah jumlah laba pada suatu periode yang tersedia untuk setiap saham biasa yang beredar selama periode pelaporan dan efek lain yang asumsinya diterbitkan bagi semua efek berpotensi saham biasa yang sifatnya dilutif yang beredar sepanjang periode pelaporan. Selanjutnya ada Simple Capital Structure dan Basic EPS. Simple Capital Structure adalah saham biasa dan tidak mencangkup saham biasa potensial yang pada saat konversi dapat mendilusi EPS. Kedua, basic EPS yaitu ada net income atau laba bersih dikurangi preferen dividend advisor finance atau dividen saham preferen dibagi weighted average outstanding common share atau rata-rata tertimbang. Selanjutnya kita akan membahas soal dan cara penyelesaiannya tentang sekuritas dilutif dan EPS. Soalnya, PT Sekar Jagad pada tanggal 1 Februari 2022 menerbitkan 2.500.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp100 dan 500.000 lembar saham preferen konvertibel dengan nilai nominal Rp100. Penerbitan saham tersebut dilakukan secara lump sum dengan total nilai Rp1.250.000.000. Pada saat itu, saham biasa diperdagangkan dengan harga Rp2.400 dan saham preferen konvertibel senilai Rp1.800. Diminta, buatlah jurnal untuk mencatat transaksi penerbitan saham tersebut beserta perhitungannya. Soal selanjutnya, Parang Garuda INC pada tanggal 1 Januari 2020 memiliki 125.000 lembar saham biasa beredar dengan nilai pari sebesar Rp2. Tanggal 1 Maret dijual tambahan 250.000 lembar saham biasa di pasar modal dengan harga Rp20 per lembarnya. Perusahaan menerbitkan 20% dividen saham pada tanggal 1 Mei. Selanjutnya di tanggal 1 Agustus, perusahaan mengakuisisi kembali 140.000 lembar sahamnya dan langsung menghandingkan sahamnya. Pada tanggal 1 November, sebanyak 200.000 lembar saham diterbitkan dan dijual pada harga Rp25 per lembar. Diminta A. Hitunglah rata-rata tertimbang lembar saham yang beredar untuk tahun 2020. B. Hitung basic EPS-nya. Jika laba bersih yang diperoleh pada tahun tersebut sebesar Rp1.750.000 dan tidak ada saham prioritas yang diterbitkan. Berikut adalah cara penyelesaian untuk soal yang pertama. Sebelumnya kita membuat jurnal terlebih dahulu, yaitu pada tanggal 1 Februari tahun 2022. Akunnya itu ada kas di debit, modal saham biasa kredit, modal saham preferen kredit, agio saham biasa kredit, agio saham preferen kredit. Lalu kita melakukan perhitungan agio terlebih dahulu. Yang pertama itu perhitungan agio untuk saham biasa ya. Caranya jumlah penerbitan saham dikali nilai pasar, yaitu 2.500.000 dikali 2.400. Nilainya itu terdapat di soal. Hasilnya 6 miliar. Yang kedua itu perhitungan agio untuk saham preferen. Senilai 500.000 dikali 1.800. Hasilnya 900 juta. Hasil kedua tersebut di total menjadi total gabungan yaitu senilai 6.900 juta. Untuk nilai pasar itu di soal biasanya kata-katanya itu diperdagangkan. Kalau diperdagangkan berarti itu nilai pasar yang untuk dijual.
Selanjutnya, kita akan melakukan alokasi terlebih dahulu untuk saham biasa dan saham preferen. Harga jualnya itu terdapat di soalnya senilai 1.250.000.000 itu untuk keduanya, untuk saham biasa dan saham preferen. Kita mencari persen terlebih dahulu, yaitu 6 miliar itu dari perhitungan agio untuk saham biasa dibagi 6.900.000 itu dari total gabungan dikali 100% hasilnya 86,96%. Untuk saham preferen yaitu 900 juta hasil dari perhitungan agio untuk saham preferen dibagi total gabungan yaitu 6.900.000 dikali 100%. Hasilnya 13,04%. Selanjutnya 86,96% dikali harga jual yaitu 1.250.000.000. Hasilnya 1.087.000.000. Yang saham preferen itu 13,4% dikali 1.250.000.000, hasilnya 163 juta. Lalu kita akan mengisi nominal di jurnalnya. Untuk kas itu senilai harga jual yaitu 1.250.000.000 rupiah. Untuk nilai saham biasa itu dari 2.500.000 dikali 100 yang terdapat di soal ya. Hasilnya itu 250 juta untuk saham biasa. Untuk model saham preferen 500 kali 100 hasilnya 50 juta. Untuk agio saham biasa itu dari 1.087.000.000 dikurangi 250 juta. 1.087.000.000 itu dari hasil perkalian yang alokasi persen itu ya. Itu hasilnya 837 juta. Untuk agio saham preferen 163 juta dikurangi 50 juta. Hasilnya 113 juta. Untuk yang dikredit itu jumlahnya harus sama senilai 1.250.000.000. Berikut cara penyelesaian soal selanjutnya. Yang pertama itu kita buat tabel terlebih dahulu karena ini diminta hitung rata-rata tertimbang tahun 2020. Tabelnya terdiri dari tanggal beredar, jumlah beredar, bagian dari tahun, penetapan, dan rata-rata tertimbang. Yang pertama, tanggal 1 Januari. Memiliki 125.000 lembar saham biasa. 125.000 itu ditaruh di jumlah beredar. Bagian dari tahunnya kenapa 2/12? Karena dari 1 Januari ke 1 Maret. Berarti itu hitungnya 2 bulan ya. Jadi 2/12. 12 itu jumlah bulan dalam tahun. Selanjutnya itu tanggal 1 Maret dijual tambahan 250 lembar. Berarti 125 ditambah 250.000 lembar itu hasilnya 375.000. Untuk bagian dari tahun itu berarti dari 1 Maret ke 1 Mei karena soal berikutnya itu 1 Mei. Selanjutnya pada tanggal 1 Mei menerbitkan dividen 20%. Untuk cara pada tanggal 1 Mei itu berarti 20% dikali 375.000. 375.000 itu dari yang di atasnya yang 1 Maret sampai 1 Mei.
itu hasilnya 75.000. Nah, 75.000 itu ditambah 375, hasilnya 450.000. Berarti untuk tanggal 1 Mei sampai 1 Agustus itu 450.000. Untuk bagian dari tahun itu 3 bulan per 12, karena 1 Mei ke 1 Agustus. Nah, kan pada tanggal 1 Mei terdapat penerbitan dividen. Berarti untuk penetapan kita dengan cara 20% itu 120%. Kalau enggak 120 dibagi 100 hasilnya itu 1,2. Nah, 1,2 itu untuk penetapan. Tapi ditaruhnya itu di atas tanggal penerbitan dividen, yaitu pada tanggal 1 Januari dan 1 Maret. Hanya dua itu aja. Terus pada 1 Agustus perusahaan mengakuisisi kembali 140.000 lembar. Berarti mengakuisisi berarti itu mengurangi 450.000 dikurangi 140.000. Hasilnya itu 310.000 lembar saham. Lah, untuk bagian dari tahun itu 3 karena 1 Agustus sampai 1 November. Untuk tanggal 1 November sebanyak 200.000 lembar saham diterbitkan dan dijual pada harga 25 per lembar. Berarti 310 yang sebelumnya yang di atas itu ditambah 200.000 lembar saham. Hasilnya 510.000 lembar saham. Untuk bagian dari tahun itu 2 per 12 karena November ke 31 Desember. Untuk perhitungan rata-rata tertimbang yang pertama berarti 125.000 dibagi 2, 125.000 dikali 2 dibagi 12 dikali 1,5. 1,2. Hasilnya 25.000. Itu pembulatan. Selanjutnya 1 Maret itu 375.000 dikali 2 dibagi 12 dikali 1,2 hasilnya 75.000. Untuk yang tanggal 1 Mei, 1 Agustus sampai 1 November itu berarti caranya 450 dikali 3 dibagi 12 hasilnya 112.500. Untuk yang 1 Agustus 310 dikali 3 dibagi 12 hasilnya 77.500. Untuk 1 November 510 dikali 2 dibagi 12 hasilnya 85.000. Nah, rata-rata tertimbang itu keseluruhannya dijumlah. Jumlahnya itu 375.000. Untuk yang pertanyaan pertama sudah selesai, selanjutnya yang kedua. Hitung basic EPS-nya jika laba bersih yang diperoleh pada tahun tersebut sebesar 1.750.000 dan tidak ada saham prioritas yang diterbitkan. Yang B itu kan mencari EPS basicnya itu kan laba bersih dikurangi dividen saham preferen dibagi rata-rata tertimbang. Di sini laba bersih tertera di soal yaitu sebesar 1.750.000 dikurangi 0. Kenapa dikurangi 0? Karena tidak ada saham prioritas yang diterbitkan. Makanya 0. Dibagi rata-rata tertimbang. Rata-rata tertimbang itu dari yang kita cari. Yang di tabel yaitu 375.000 jumlahnya ya. Berarti 1.750.000 dikurangi 0 dibagi 375.000 hasilnya 4,67. 4,67 itu dari pembulatan.
Itulah ringkasan materi beserta soal dan penyelesaiannya. Semoga teman-teman memahaminya ya. Saya Adisi Cahya Untari, mohon maaf kalau ada salah kata. Sekian dan terima kasih.